Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Farm TV 69 Production. Tonton sampai habis videonya. Insya Allah bermanfaat. Jangan di skip karena kalau di skip nggak akan ngerti. Itu yang belum subscribe dulu, like and share channel YouTube Farm TV 69. Sebelum mulai saya juga nggak akan bosan-bosannya untuk ngingetin ke semuanya untuk kita semua menjauhi narkoba, sayangi orang tua, dan selalu berdoa. Maka itu sebelum kita memulai pelajaran kali ini, video kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mata pelajaran fisika, soal-soal dan pembahasan gaya dan hukum Newton 1. Muter-muter ya gitu. Untuk SMP. Pertama, gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang dapat mengakibatkan perubahan gerak atau bentuk dari suatu benda. Jadi kalau gaya itu adalah bisa ditarik, bisa didorong, yang bisa mengakibatkan perubahan gerak. Gaya dalam suatu benda mengakibatkan benda tersebut itu menjadi 4 bagian, yaitu diam menjadi bergerak menjadi diam, arah bergerak berubah, bentuk dan ukurannya pun berubah. Gaya termasuk besaran vektor, yaitu besaran yang mempunyai besar dan arah. Macam-macam gaya berdasarkan penyebabnya, yaitu ada 4, yaitu gaya gravitasi, gaya magnet, gaya mesin, dan gaya pegas. Macam-macam gaya berdasarkan penyebabnya, sifatnya, yaitu ada 2, yaitu yang pertama adalah gaya sentuh. Gaya disebabkan karena terjadi persentuhan langsung secara fisik antara benda-bendanya. Contohnya gaya gesek, gaya otot, gaya pukul, dan sebagainya. Dan gaya yang tidak disentuh, yaitu disebut juga dengan gaya medan. Gaya yang timbul tanpa terjadinya persentuhan langsung secara fisik antara benda. Contohnya gaya listrik, gaya gravitasi, gaya magnet, dan sebagainya. Jadi, nah ini ada ilustrasi sedikit. Nah ini mendorong suatu benda. Langsung aja kita ngebahas soal-soalnya aja supaya lebih menarik untuk gaya itu apa dan bagaimana. Bisa juga nanti saya akan bahas di video-video berikutnya. Tolong di komen aja seperti apa. Kalau mau baca di buku juga banyak sih, di buku-buku, referensi buku, ataupun channel YouTube lainnya. Yaitu soalnya seperti ini. 1, yang kedua, dan yang ketiga. Kita bahas langsung soal yang pertama, yaitu soalnya seperti ini. Ade dan kakak melakukan tarik tambang. Ade dengan gaya 160 Newton dan kakak dengan gaya 300 Newton. Maka resultan gaya yang terjadi adalah, nah diketahui seperti ini nih. Nah ini ilustrasi saja. Jadi Ade dengan gaya 160 Newton dan kakak dengan 300, kakaknya dengan 300 Newton. Seperti ini. Saya notasikan dengan FA dan FK. Jadi yang ditanyanya resultan gaya yang terjadi. Jawabnya, karena arahnya saling berlawanan, maka resultan gaya tersebut dituliskannya seperti ini. Jadi sigma F sama dengan F2 dikurang F1. Jadi F2 nya ini kan udah ketahuan 300 Newton. Terus F1 nya 160 Newton. Jadi hasilnya 300 Newton dikurangi 160 Newton, yaitu hasilnya 140 Newton. Jadi gaya yang terjadi sebesar 140 Newton ke arah kakak karena gayanya lebih besar. Bisa diperhatikan di ilustrasi seperti ini. Kenapa dia negatif? Karena arahnya berlawanan. Itu juga sangat penting ya. Jangan sampai harusnya minus jadi positif. Gitu. Terus juga yang lanjut soal yang kedua, yaitu 3 buah gaya masing-masing F1 30 Newton, F2 10 Newton, dan F3 20 Newton. Bekerja pada sebuah benda. Buatlah keseimbangan gayanya. Jadi ini F1 30 Newton, F2 10 Newton, dan F3 10 Newton bekerja pada sebuah benda. Buatlah gambar keseimbangan gayanya. Maksudnya keseimbangan gayanya adalah ini dia harus seimbang antara kanan dan kirinya. Jadi kita bahas ya seperti ini. Jadi F1 nya 30 Newton, F2 nya 10 Newton, F3 nya 20 Newton. Ditanyanya buatlah gambar keseimbangan gaya. Dijawabnya agar gaya seimbang, yang berarti itu 0. Jadi perhatikan gaya-gaya tersebut. Kita ilustrasikan seperti ini. Jadi F1 nya kita ke kiri yaitu 30 Newton. Terus juga F2 nya 10 Newton ke kanan.
dan F3-nya 30 Newton. Jadi ini seimbang kelihatannya. Jadi sigma F-nya adalah sama dengan F1 kurang F2 dikurang F3, yaitu 30 Newton dikurangi 10 Newton dikurangi 20 Newton, jadi 0 Newton. Jadi keseimbangan gayanya ya 0, seperti itu. Soal yang ketiga adalah seperti ini, dua buah gaya setitik tangkap bekerja pada sebuah benda seperti pada gambar di bawah. Besarnya resultan gaya tersebut adalah, nah bendanya seperti ini nih. Ke atas F1 9 Newton dan ke kanan F2-nya adalah 12 Newton. Diketahuinya, soal di atas menyatakan dengan gambar gaya satu gaya lainnya tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Terus ditanyanya resultan gaya tersebut. Jadi kalau seperti ini nih pakai rumus Pitagoras ya, jadi seperti ini. Jadi F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat, akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat. Jadi F1 nya kan kita udah ketahui 9 Newton, tinggal masukin 9 kuadrat tambah 12 kuadrat. Terus ini hasilnya 9 kuadrat adalah 81. Saya nggak detailin lagi ya. Jadi 9 kuadrat 81 ditambah 12 kuadrat kan itu 144. Jadi totalnya adalah 225. Jadi akar dari 225 adalah 15 Newton. Jadi resultan gayanya adalah 15 Newton. Seperti ini. Sudah 3 soal yang kita bahas. Seperti saya bilang tadi, tonton sampai habis supaya bisa ngerti dan dipelajari lagi, baca-baca buku, coba-coba soal lainnya, dan tonton-tonton juga video YouTube lainnya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalau ini video ini bermanfaat buat semuanya, dan juga jangan lupa subscribe, like videonya. Sekali jauhi narkoba, sayangi orang tua, dan jangan lupa selalu berdoa ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Selamat belajar. Sampai jumpa lagi dengan materi pelajaran lainnya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.